Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, nama saya Yudi. Sebelumnya saya mau tanya tentang mengenai manajemen waktu salat malamnya Rasulullah. Nah, ini pun juga bagaimana kita bisa mengatur waktu sedemikian rupa agar kita bisa bangun di sepertiga malam, mengingat kami ini kan juga pegawai yang punya tanggung jawabnya cukup banyak juga ya. Jadi kadang kita pulang malam, kadang juga kita pulang sambil bawa kerjaan, nah akhirnya tidurnya juga mungkin telat gitu. Nah jadi mungkin saran saya dari Habib itu bagaimana kita menyikapinya agar kita bisa untuk bangun salat malam itu teratur gitu. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini pertanyaan yang sangat baik karena berkaitan dengan ibadah sholat tahajud, sholat malam. Yang pertama ini apresiasi luar biasa kalau ada umat Islam yang sudah punya niat pengen lakukan sholat tahajud, itu sudah syukur. Itu pertanyaan sebenarnya Allah Ta'ala yang izinkan lidah itu untuk bertanya seperti itu. Berarti Allah izinkan dia mendapatkan kemuliaan karena sudah ada niat dalam hati mau melakukan satu sholat yang mulia, sholat tahajud. Mata atlah kalisana kabitolak fa'alam annahu yuridu al-iqtiyah. Pertama, dalam Al-Quran Allah Ta'ala secara jelas mengatakan kepada Rasul, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai yang bangunlah malam. Ini ulama ahli tafsir mengartikan sholat qiyamul lail, termasuk dalamnya tahajud juga. Dalam ayat yang lain, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam hendaklah diri kamu bangun tahajud untuk tambahan keuntungan, pahala. Dan semoga Allah menempatkan dirimu ke posisi yang mulia. Berarti sholat tahajud itu dapat satu maqam mahmuda. Di situ Nabi katakan da'bu sholihin min qablikum. Sholat ini adalah rutinitas kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, yaitu minal anbiya wal mursalin. Ini sholat sudah dikerjakan oleh mereka. Baik, sekarang kapan waktunya? Sepertiga malam dalam tafsir, ya, thuluthul lail, sepertiga malam. Dan sebenarnya tahajud itu waktunya itu dekat dengan subuh juga masih bisa tahajud. Tidak harus tengah malam, tapi waktu afdalnya sepertiga malam. Kalau sepertiga malam mengganggu kerja, di sini kan butuh riyadhah, latihan. Tidak serta-merta kita lihat para ulama, para aulia, para sholihin, wah, sholat tahajudnya ada yang tidak tidur. Ini kan gak bisa diambil mentah-mentah, karena mungkin yang pertama aktivitas mereka dengan kita beda. Yang kedua, secara kondisi tubuh juga beda. Yang ketiga, mereka itu sudah melakukan satu riyadhah, satu latihan yang panjang. Nah, kita ini tiba-tiba langsung ikut. Sehingga nanti bisa kita pilih tahajud, dan saya rasa ini tidak akan mengganggu pekerjaan kalau kita bisa memanage dengan baik. Yang pertama itu Nabi lakukan memanage. Nabi itu manusia paling disiplin. Jadi beliau punya waktu tidur juga. Waktu malam dibagi. Ada waktu tidur, sebagaimana Nabi Daud mengatakan bahwa amalan Nabi Daud, Rasulullah kabarkan itu, beliau bagi 3. Ada tidur, ada sholat, ada baca kitab suci. Nah, tidur ini antara mereka dan kita itu beda. Yang pertama, orang yang
punya niat tahajud, ada sunnah gailulah, tidur siang. Tidur siang itu membantu orang untuk tahajud. Dan tidurnya tidak perlu terlalu lama. Di sinilah yang saya katakan kita kalah dengan mereka di sini. Kita ini kalau mau tidur, cari tidurnya 1 jam. Belum lagi ada handphone, lihat sana, lihat sini. Itu energi keluar tuh. Kalau mereka para ulama yang mengikuti caranya Rasul, tak tidur, tak kemana tidur. Karena sudah latihan. Ini pengaruhnya juga dengan apa? Aktivitas ibadahnya. Mereka punya jiwa tenang, sehingga tidur sesaat tapi berkualitas. Umar itu 3 jam tidur 1 hari, tapi bisa dakwah ke sana kemari. Itu rutin 3 jam. Belum lagi guru-guru yang lainnya sedikit tidur. Itu. Jadi saran saya, pilihlah waktu yang kerja di pagi hari, jangan sampai terganggu pekerjaannya. Itu juga keliru. Pintu menuju kepada Allah itu banyak. Kalau fatwanya Gus Baha, kalau yang bekerja gak usah tahajud. Tapi kerja yang benar itu sudah tahajud. Kerja yang benar, yang halal. Tapi carilah amal yang lain, pintu yang lain. Ada sholat duha. Atau disiasati sholat tahajudnya dekat dengan waktu subuh. Jadi pas tahajud berapa menit sudah tarhim, bisa sah. Tahajud asalkan jangan lewat dari masuk waktu subuh. Waktunya setelah ba'da isya. Memang para fuqaha mensyaratkan ada tidur sesaat, ya. Tapi makna yang lainnya berguling saja sudah sah untuk sholat tahajud. Tidur sesaat. Ya. Jadi memahami nas itu hati-hati juga tuh. Apalagi dia sudah begadang kan, tidur sudah jam 2 tidur sesaat dulu. Kenapa? Padahal tadi itu kalau qiyamul lail lanjut sama subuh, ini untuk kalangan asatidzah ya. Pagi kan gak kerja, tidur. Itu kan sudah jam 2 mendingan begadang nanti sampai subuh, enak. Tapi gara-gara salah paham nas ini ustaz, disuruh sholat tahajud dulu, ada tidur sesaat. Tidur sesaat, bangun jam 7 bablas. Nah tidak harus tidur sesaat itu maknanya tidur, tapi kita berguling aja dah. Tutup mata, niat sholat tahajud, bangun sholat, begitu. Ya. Tidak disyaratkan harus itu. Para fuqaha memang mengatakan tidur walau lahadha, sesaat. Tapi yang paling penting ini cara kedua ya, punya niat. Habis sholat isya, sholat witir, niat, ya Allah sebentar malam, lapor sama Allah, sebentar malam saya mau sholat tahajud. Itu penting tuh. Nah ini enak nih, tahu-tahu bangun azan subuh, tadi pahala tahajud sudah dicatat sholat tahajud. Man awa ila firashi, siapa yang dia pergi ke tempat tidurnya, kemudian niat mau sholat malam, namun tertidur dia, maka kata bahwa tahajjudan fi dzalika lail atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mencatat dia sholat tahajud di malam itu karena sebab niat. Tapi jangan rekayasa ya. Rekayasa, sudah punya rencana, sudah saya niat hadis, tapi mas tidak ada niat untuk sholat tahajud, hanya untuk dapat pahala saja, tidak sungguh-sungguh, rekayasa saja. Oh itu Allah Maha tahu. Enak sekali dia dapat pahala tahajud tapi tidak pernah tahajud. Itu maksudnya sudah niat dan azam. Makanya niat itu harus azam. Dia niatkan itu memang sudah benar-benar ingin melakukan, bukan sekedar niat. Kalau sekedar hanya mau namanya azam. Mazhab Syafi'i azam enggak dianggap niat. Kalau mazhab Hambali azam dianggap niat gitu. Saya rasa seperti itu ya.